Pembentukan logam metal forming. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metal forming, kelebihan dan kekurangan metal forming, variabel, friksi dan lubrikasi, gesekan, hot and cold working, dan spring back. Proses pembentukan forming adalah proses mengubah bentuk logam dengan suatu gaya pada arah tertentu tanpa menyisakan serpi. Kelebihan dari metal forming, karena padatan, maka tidak perlu perangkat membawa cairan. Tidak ada kompleksitas pemadatan. Dibanding dengan proses pemesinan, proses pembentukan menghasilkan scrap yang lebih sedikit. Kekurangan dari metal forming ialah gaya yang diperlukan tinggi, mesin dan perkakas mahal. Sebagai konsekuensi dari kedua hal tersebut, maka harus dalam produksi besar. Variabel proses pembentukan. Variabel bebas, yaitu variabel yang ditentukan ketika proses setup, di mana variabel tersebut dapat dikontrol langsung. Variabel tak bebas adalah konsekuensi dari pilihan variabel bebas. Variabel bebas, materi permukaan, sifat kimia dan persyaratan sifat, dan karakteristik bahan. Dasar pemilihan, kemudahan fabrikasi dibatasi oleh sifat produk yang diinginkan. Geometri mulai dari benda kerja, dipilih dari varietas bentuk yang ada atas pertimbangan ekonomi. Geometri perkakas atau cetakan sangat berpengaruh karena sistem perkakas akan memproduksi dan mengontrol aliran logam. Yang keempat, pelumasan. 50% daya yang diberikan untuk mengatasi gesekan. Fungsi dari pelumas yaitu melumasi, pendingin, pembatas panas, pencegah korosi, senyawa pemusnah. Yang perlu diperhatikan ialah tipe pelumas, jumlah yang harus diberikan, dan metode pemberian. Kelima, suhu permukaan baik untuk benda kerja dan perkakas. Keenam, kecepatan operasi mempengaruhi efektivitas pelumas, gaya yang diperlukan untuk operasi, waktu tersedia untuk pindah panas. Dan yang ketujuh ialah jumlah deformasi. Variabel tak bebas. Pertama, gaya atau daya yang diperlukan. Dua, sifat material produk. Perhatian konsumen pada bentuk dan sifat material akhir sehingga perencana harus pandai memilih material awal dan memprediksi pengaruh proses dalam mengubah sifat tersebut. Ketiga, exit atau final temperatur. Keempat, surface finish, permukaan akhir dan kehalusan. Dan yang kelima, sifat aliran bahan. Friksi dan lubrikasi. Beberapa proses 50% energi input digunakan untuk mengatasi gesekan. Surface finish dan kepresisian produk dipengaruhi oleh friksi. Pada gear, bearing, journal, dan komponen sejenis, kondisi friksi melibatkan pertama, dua permukaan dengan material dan kekuatan serupa. Kedua, di bawah beban elastik di mana salah satu komponen mengalami perubahan bentuk permanen. Ketiga, keausan berbentuk lingkaran yang menghasilkan kesesuaian permukaan, umumnya suhu rendah sampai sedang. Pada proses pembentukan, tool keras dan tak mampu bentuk. Hanya sekali atau satu tahap deformasi, benda kerja pada suhu yang naik atau tinggi. Gesekan. Menurut teori friksi modern, permukaan yang rata tidaklah rata, namun ada kekasaran. Bila dua permukaan berinteraksi, kontak permukaan dibangkitkan untuk mengatasi beban yang diberikan. Pertama, bila beban ringan, hanya 3 titik yang kontak. Bila beban naik, luasan kontak naik. Bila beban tinggi, seluruh permukaan kontak. Bila beban dinaikkan lagi, maka luasan permukaan kontak tak akan naik lagi dan friksi tetap. Selanjutnya, pengaruh tekanan kontak terhadap gesekan. Semakin tinggi tekanan kontak, maka friksi akan meningkat. Namun, jika tekanan kontak terus dinaikkan, friksi akan tetap. Berdasarkan suhu, proses forming diklasifikasikan menjadi hot working, cold working, dan warm working. Hot working.
Deformasi dilakukan di bawah kondisi temperatur dan laju strain tegangan, di mana rekristalisasi terjadi simultan dengan deformasi. Untuk mencapai ini, suhu deformasi biasanya di atas 0,6 kali titik cair material pada skala suhu absolut. Cold working adalah deformasi di bawah kondisi proses recovery tidak aktif. Biasanya suhu kerja kurang dari 0,3 kali suhu leleh benda kerja. Yang ketiga, warm working adalah deformasi di bawah kondisi transisi, yakni suhu kerja antara 0,3 dan 0,6 kali suhu leleh. Hot working. Hot working didefinisikan sebagai deformasi plastis logam di atas suhu rekristalisasinya. Yang perlu diingat bahwa beda material beda suhu rekristalisasinya. Kenaikan suhu berpengaruh terhadap penurunan tegangan niat logam dan meningkatkan keuletannya. Berikut merupakan video dari hot working. Here, the steel material is processed plastically at very high temperatures. Rotating rolls reduce the thickness of the material and produce long strips that can be used for manufacturing products such as steel plates. We will be going through the various stages of the hot rolling process. Each stage requires knowledge and experience to ensure a high-quality product. The material is heated in the reheating furnace, rolled in the roughing mill, coil boxed, rolled in a finishing mill, cooled and coiled. Before the slab can be processed, it must be heated. The slab is continuously cast and has the dimensions required for the final product of a correct weight, width, and thickness. These furnaces heat the material to about 1200 degrees centigrade. Two walking beam furnaces feed the material through the oven. The heating is especially important as it affects the properties of the material. If the material is not sufficiently heated, incorrect material properties will arise. This is due to carbides and nitrates failing to dissolve. During the heating process and the transport to the roughing mill, the hot material reacts to the oxygen in the air, and a mill scale consisting of oxide is formed on the surface. If the oxide layer remains on the material during rolling, the layer risks being rolled into the steel material, adversely affecting the surface quality of the final product. The material must undergo a mill scale cleansing before rolling. In order to cleanse the surface, water is sprayed at high pressure, 160 bar. After the material has undergone a surface cleansing, it's sent to the roughing mill. Here, the material is rolled from its original thickness of 22 centimeters down to about 3 centimeters. This is a very significant reduction. At this roughing mill, a powerful 4-high rolling mill is used. That's products such as steel plates. We will be going through the various stages of the hot rolling process. Each stage requires knowledge and experience to ensure a high-quality product. The material is heated in the reheating furnace, rolled in the roughing mill, coil boxed, rolled in a finishing mill, cooled and coiled. Before the slab can be processed, it must be heated.
The slab is continuously cast and has the dimensions required for the final product of a correct weight, width, and thickness. These furnaces heat the material to about 1200 degrees centigrade. Two walking beam furnaces feed the material through the oven. The heating is especially important as it affects the properties of the material. If the material is not sufficiently heated, incorrect material properties will arise. This is due to carbides and nitrates failing to dissolve. During the heating process and the transport to the roughing mill, the hot material reacts to the oxygen in the air, and a mill scale consisting of oxide is formed on the surface. If the oxide layer remains on the material during rolling, the layer risks being rolled into the steel material, adversely affecting the surface quality of the final product. The material must undergo a mill scale cleansing before rolling. In order to cleanse the surface, water is sprayed at high pressure, 160 bar. After the material has undergone a surface cleansing, it's sent to the roughing mill. Here, the material is rolled from its original thickness of 22 centimeters down to about 3 centimeters. This is a very significant reduction. At this roughing mill, a powerful 4-high rolling mill is used. That is, 2 backup rolls and 2 smaller working rolls. The backup rolls are often cast steel rolls. The working rolls must have very smooth surfaces and tolerate high temperatures and wear, as they are in direct contact with the material. At this roughing mill, a powerful 4-high rolling mill is used. That is, 2 backup rolls and 2 smaller working rolls. The backup rolls are often cast steel rolls. The working rolls must have very smooth surfaces and tolerate high temperatures and wear, as they are in direct contact with the material. This particular material is rolled with 5 passes, where 1 pass means that the material passes through the rolls once. The material is surface cleansed several times during the roughing mill process to remove any new traces of mill scale. In order to control the width of the material, vertical rolls are used. The material is now called transfer bars. After the roughing mill, the transfer bar is rolled up in a coil box. The coil box's primary purpose is to save space, but when inside the coil box, a temperature equalization also occurs. The temperature difference between the ends of the material is minimized as the transfer bar is coiled together. When the transfer bar is removed from the coil box, it has a temperature of about 1050 degrees centigrade. The ends of the transfer bar are cut off, and the bar undergoes further mill scale removal. After this, it's time for the next stage, the finishing mill. This mill consists of 6 stands in the shape of 4-high rolling mills. Here, the transfer bars, now called strips, are rolled into a thickness of between 16 and 1.8 millimeters. Between the rolls, we see an uplooper, which measures and controls, amongst other things, the line speed and the strip tension. The swinging motion that can be observed is when the uplooper is adjusting itself. In order to control the profile and the flatness of the strips, the working rolls are horizontally adjustable. The first stands control the profile, and in the later stands, the flatness is controlled.
It's very important to have a correct strip profile and flatness before any post-processing starts. The cooling rate is adapted to each strip to produce the appropriate microstructure and material properties of the end product. When the strip is passed through the cooling section, it's coiled in. The temperature during coiling varies between 150 and 750 degrees centigrade, depending on the properties assigned to the material. After coiling and the subsequent cooling, the strip can be sold directly to the customer or undergo additional processing stages, for instance, cold rolling. Keuntungan dari hot working. Pada suhu hot working, rekristalisasi mengeliminasi efek dari strain hardening, pengerasan regang, sehingga tidak ada kenaikan signifikan dalam kekuatan yield atau kekerasan atau penurunan keuletan. Kedua, mengurangi atau menghilangkan ketidakhomogenan kimiawi, pori-pori dapat dilas atau direduksi ukurannya selama deformasi. Struktur metalurgis dapat diubah untuk meningkatkan sifat akhir. Pada baja, pada suhu rekristalisasi deformasi terjadi pada struktur kristal austenit FCC yang lemah dan ulet daripada vernit BCC yang kuat dan stabil pada suhu rendah. Kelemahan dari hot working, suhu tinggi dari hot working meningkatkan reaksi logam dengan sekitarnya. Toleransi yang rendah karena pemendekan thermal dan kemungkinan pendingin yang tidak uniform. Struktur metalurgis mungkin juga tidak uniform karena ukuran butir akhir tergantung pada reduksi. Suhu pada akhir deformasi dan faktor yang lain bervariasi sepanjang benda kerja. Kelemahan lain dari hot working ialah bila logam dipanaskan ulang tanpa deformasi sebelumnya, maka logam akan mengalami pertumbuhan butir dan penurunan secara konkuren dalam sifatnya. Namun, bila logam telah mengalami deformasi sebelumnya, maka struktur yang terdistorsi secara cepat diganti dengan butir bebas renggangan baru. Kemudian, rekristalisasi diikuti dengan salah satu dari satu, pertumbuhan butir, deformasi tambahan dan rekristalisasi, penurunan suhu secara tajam untuk memberhentikan difusi dan membeku dalam struktur rekristalisasi. Sifat logam dapat ditingkatkan dengan mengganti struktur awal dengan yang lebih bagus. Dapat dihasilkan peningkatan kekuatan, keuletan, dan ketaguhan. Reorientasi partikel inklusi atau pengotor yang ada pada logam. Selanjutnya, cold working. Cold working adalah deformasi plastis logam di bawah suhu rekristalisasi. Proses biasanya pada suhu kamar, tetapi penaikan suhu ringan biasa digunakan untuk meningkatkan keuletan dan mengurangi kekuatan. Berikut adalah contoh dari cold working. Cold rolling steel changes the structure and shape of steel through rolling and applying pressure at a low temperature. At Worthington Steel, we have a 3-stand tandem mill, 3 reversing mills, and various 1/2 mills, which primarily reduce gauge and add value by means of edging and controlling flatness. This is part of our overall cold roll process. Cold rolling changes the mechanical properties of steel, producing certain useful characteristic combinations, including ductility, hardness, stiffness, and strength. Worthington's leadership in the cold rolled strip market has allowed us to become the largest producer of cold rolled strip steel in the United States. Keunggulan dari cold working dibanding hot working adalah, pertama, tidak diperlukan panas. Permukaan akhir yang diperoleh lebih bagus, kontrol dimensi lebih bagus sehingga sedikit atau tidak memerlukan pemesinan lanjutan. Produk memiliki kemampuan reproduksi dan mampu tukar yang lebih bagus. Sifat kekuatan, kelelahan, dan keausan ditingkatkan melalui strain hardening. Sifat terarah dapat diberikan, problem kontaminasi diminimasi.
Kelemahan dari cold working ialah diperlukan gaya yang lebih besar untuk memulai dan menyelesaikan proses cold work. Diperlukan perangkat yang lebih berat dan lebih kuat, kurang keuletan, permukaan logam harus bersih bebas sisik, anil antara mungkin diperlukan untuk mengkompensasi hilang keuletan yang menyertai strand hardening, pemberian sifat yang terarah, mungkin merusak, tegangan sisa yang tak diinginkan mungkin diproduksi. Sifat logam pada cold working. Kesesuaian suatu logam untuk di cold work ditentukan oleh sifat keuletan, di mana sifat ini merupakan konsekuensi langsung dari struktur metalurgis. Kemudian, proses cold work mengubah struktur logam dan pada akhirnya mengubah sifat keuletan produk. Berikut ialah kurva tegangan regangan pada baja karbon rendah. Kesimpulannya ialah, baja karbon rendah, jumlah deformasi yang bisa dilakukan lebih banyak, keuletan lebih besar, gaya yang lebih kecil diperlukan untuk memulai dan melanjutkan deformasi. Baja karbon tinggi memiliki koefisien regangan lebih besar, mengalami kenaikan kekuatan yang lebih besar untuk sejumlah chord block yang sama, akan lebih menarik untuk operasi pemotongan, dan lebih mudah untuk di mesin. Spring back. Bila logam dideformasi dengan pemberian sejumlah beban, sebagian dari deformasi adalah elastis. Misalnya, bila logam ditarik sampai titik X1 pada gambar di atas dan beban dilepaskan, maka logam akan kembali ke bentuk semula karena logam deformasi adalah elastis. Bila logam ditarik dengan beban X3 yang berhubungan dengan titik B pada kurva tegangan regangan, regangan total terdiri dari dua bagian, satu bagian elastis dan yang lain plastis. Jika beban deformasi dihilangkan, relaksasi tegangan akan mengikuti garis B X2, dan regangan akhir akan hanya X2. Pengurangan regangan X3, X2 dikenal sebagai spring back. Spring back sangat penting. Pada proses cold work, bila menginginkan ukuran tertentu, deformasi harus dilebihkan sejumlah yang sama dengan spring back. Setiap material memiliki modulus elastisitas yang berlainan, maka pemberian kelebihan untuk tiap material pun berbeda. Spring back adalah fenomena yang bisa diperkirakan dan pada hal yang lebih sulit dicegah dengan prosedur desain yang lebih layak. Berikut adalah video dari spring back.